Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Siapa saja yang tidak masuk? Lisa, Fiona, Tori, Wildan. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Selanjutnya untuk memberikan semangat pada bagian ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Amanda untuk memimpin menjadi dirijen ya, memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Silakan, ayo bicara berdiri. Ayo semuanya, ayo. Lutfi, ayo semuanya berdiri ya. Untuk selanjutnya Pak absen sekali lagi ya. Untuk Ahmad, ada Ahmad angkat tangan. Ahmad, Amanda hadir ya. Andre, Dina, Fadri hadir. Faril hadir. Garnita ada. Lutfi di sana. Abidjan, Muhammad Abidjan. Muhammad Ardan, Muhammad Rehan, Ori tidak masuk. Revan hadir. Risa tidak hadir. Sakit? Iya. Sipa hadir. Kemudian Fiona, ya Fiona sakit ya. Wanda
Wanda sehat? Sehat. Wildan sakit ya, tadi izin ya. Kemudian Zastika ketua kelasnya hadir, Zena ujung sana. Jadi alhamdulillah ya, di kelas kita ada yang sehat, kemudian bagi yang sakit kita doakan segera lekas sembuh. Karena nikmat sehat itu sangat penting. Saking pentingnya kalau kita walaupun banyak uang, tapi kalau kita sakit ya, uang itu sepertinya kok nggak begitu berguna ya. Kita sakit, dia tuh duit oke, tapi nek loro-loro ya ora penak itu jar. Iya, jadi nikmat sehat ini harus kita syukuri ya. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran coding yang sudah kita laksanakan minggu yang lalu ya. Terlebih dahulu Pak Ara akan menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini ya. Yang kita pelajari hari ini ya, pernah ya kalian di rumah kalian punya internet? Punya. Ada yang sebagian punya HP ya? Ya. Pernah mabar ada? Mabar apa ya? Banyak sekali, ada Roblox, ada Free Fire apa? Fire. Oh, Free Fire ya. Mobile Legend. Hari itu malah nggak tahu loh Mobile Legend, Free Fire itu apa, Roblox apa itu ya. Tapi kalian pernah ya. Nah, ketika kalian mabar, kalian untuk masuk ke akun itu kalian punya akun ya? Ya. Kalian tulis nama kalian? Ya. Ada iya, ada yang tidak. Jadi ada yang memang jujur. Aku jenenge ya, jenenge dhewe Abijar ya Abijar. Lutfi ya Lutfi ya. Kemudian ada yang namanya Lutfi malih Muhammad. Ya bisa ya. Muhammad malih Bijar. Maka ya Muhammad Bijar ya. Jadi pernah mabar ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita mampu memahami pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi dalam aktivitas daring. Apa Pak? Keamanan informasi pribadi apa Pak? Informasi pribadi itu apa Pak? Daring itu. Daring itu adalah dalam jaringan atau bahasa yang kalian sehari-hari itu online ya. Online. Daring itu online. Maka dari itu ketika kita masuk ke dunia digital ya, kita harus benar-benar aman ya. Jangan sampai di dunia digital ini kita memberikan informasi yang sembarangan kepada orang yang tidak kita kenal. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah mampu memahami pentingnya menjaga keamanan informasi dalam aktivitas daring. Nah, di situ ada namanya informasi pribadi. Apa ada informasi pribadi? Informasi pribadi adalah segala jenis data atau informasi yang berhubungan dengan seseorang dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, informasi pribadi adalah segala jenis data atau informasi yang berhubungan dengan kita, ya, yang langsung berhubungan dengan kita. Data pribadi, kamu punya data pribadi ya? Punya ya. Contoh data pribadi apa? Ini Pak Ara kan. Nah itu Pak Ara membuat seperti itu ya. Contoh informasi pribadi. Contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Apa? Selanjutnya? Apa? Semuanya punya rumah ya? Kemudian yang ada yang punya nomor telepon ya? Ya, punya HP, ada mungkin nomor WA, ya mungkin yang punya Telegram, ya, mungkin punya akun apa gitu ya. Yang selanjutnya adalah tanggal termasuk tempat lahir kalian. Kemudian apa lagi?
hafal semua ya orang tuanya ya. Hafal ya. Ini orang ngerti masuk nama bapaknya, nama ibunya ya harus tahu ya. Kemudian selanjutnya adalah foto. Pernah ya? Pernah foto selfie ya? Atau di foto orang? Mungkin Pak sering foto kalian gitu ya. Iya, untuk foto AFBK kemarin di foto ya. AFBK kemarin di foto. Kemudian nanti ketika kalian mau untuk ijazah, kalian juga ada foto ya. Jadi kalian nanti, tapi harus punya ya foto ya. Nah itu adalah contoh-contoh informasi pribadi dan banyak sekali yang lain ya. Banyak sekali yang lain informasi pribadi. Selanjutnya, nah ini. Selanjutnya kita punya sebuah permasalahan ya. Permasalahannya apa? Di situ ada mungkin ini kegiatan sehari-hari kalian juga. Iya. Pernah yang mabar ya? Pernah. Terus pernah nggak kenalan dengan orang yang di luar dari lingkungan kalian? Sok kenal gitu ya? Iya kan? Sok akrab. Padahal kalian belum bertemu ya kan? Iya ya. Belum bertemu, belum tahu orangnya sudah akrab. Nggak tahu ya, sok asik katanya ya, bahasa keren zaman now ya, sok asik. Mereka sok asik dengan kita, padahal kita tidak tahu mereka laki-laki atau perempuan kira-kira. Jadi mereka laki-laki atau perempuan, terkadang kita tidak tahu, ya kan? Iya, karena kita tidak bertemu langsung dengan mereka. Nah itulah kenapa di dalam dunia digital ya itu sebenarnya tidak aman bagi kita ya, tetapi kita bisa melindungi diri ya ketika masuk ke dunia digital ya. Nah ini ada sebuah masalah ini. Andi ingin bermain game online dengan teman barunya. Nah, teman barunya ini bukan teman satu lingkungan ya, tapi teman yang lain yang berbeda, mungkin ada di belahan bumi bagian utara atau bagian selatan ya. Nah, kemudian teman barunya meminta Andi untuk menyebutkan nama lengkap dan alamat rumahnya. Nah, teman barunya itu baru kenal, kata si Rehan sok asik gitu ya. Iya, katanya sok asik. Ya Rehan ya, sok asik Pak teman saya itu. Padahal nggak tahu. Kalau ketemu langsung mungkin dia malah diem-dieman ya. Ikut di percakapan online kita aktif, tapi ketika di dunia nyata ternyata teman-teman ya jar ya. Ada yang seperti itu ya. Ada kumpul tapi nggak bicara. Tapi ketika di grup di WA grup semua aktif sekali. Begitu ketemu menang, dua HP dua HP. Ya, yang dekat menjauh, yang jauh mendekat ya. Itu zaman sekarang. Nah, si Andi ini bermain game online dengan teman barunya. Teman barunya meminta Andi untuk menyebutkan nama lengkap dan alamat rumahnya. Apa yang harus dilakukan Andi? Kira-kira dikasih nggak nama dan alamatnya? Dikasih nggak? Ya. Di apa? Dihack, dilacak. Nah, di apa lagi? Dimaling, diculik ya. Diculik. Hati-hati ya. Mengapa kita tidak boleh memberikan ya tadi? Karena bisa disalahgunakan ya. Nama kita, alamat rumah kita itu bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak kita kenal dan mempunyai niat jahat. Ini permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, ini Siti mengunggah foto liburan keluarganya ke media sosial. Di dalam foto terlihat alamat rumah Siti. Kira-kira adakah bahayanya? Apa? Bisa contohnya si Dina pergi ke Sarangan ya. Kemudian satu keluarga ya, dia posting di Sarangan. Rumahnya sepi ya. Tiba-tiba ada orang yang berniat jahat ya. Wah ini Dina dan keluarga keluar kota, ini rumahnya ini nggak ada orang ini ya. Nah kira-kira di rumahnya banyak uang ini ya. Di rumahnya ada kendaraan yang tidak dikunci atau mungkin kemudian datanglah si orang jahat itu ke rumah si Dina. Jahatkan ujungnya orang jahat itu ke rumah sana. Dari mana? Tahunya dari postingannya si Dina ya.
rajinnya kalau posting ya pas wayah berpostingnya di rumah ya, di rumah. Pas wayah di rumah postingnya liburan. Nah, karena pas wayah ada mau jalan ke rumah, nanya apa kowe di rumahku. Ada uang di rumah ternyata ya. Jadi ada orang di rumah ya. Jadi ada orang di rumah. Jadi kita tidak apa? Kita tidak harus memposting semuanya ke media sosial. Hanya untuk hiburan aja. Media sosial itu bukan untuk serius-seriusan ya, untuk hiburan saja. Canda gurau. Enggak usah suntuk kamu posting di media, marah di media sosial, berdoa di media sosial. Ya walaupun Tuhan ya tahu kamu bermain media sosial, ya Tuhan bisa baca juga ya. Ya, tapi kita tidak harus memposting semuanya di media sosial. Belajar ya. Belajar ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau kamu udah foto ke media sosial itu hati. Ya kalau di WA mungkin teman-temanmu saja ya kan. Tapi kalau ke media yang lain, mau di Instagram, ya mungkin Facebook atau mungkin TikTok atau mungkin apa ya yang bisa dilihat oleh semua orang yang tidak kamu kenal, bisa jadi ya niat jahat itu muncul karena ada kesempatan. Jadi bahayanya seperti itu. Jadi Pak Arif kalau munggah itu ya seambil Pak ya, perlunya saja. Munggah ya harus kadang bila penting tak unggah gitu ya. Dan kita ada Pak Arif itu statusnya ada, orangnya ada. Atau teman Pak Arif, kamu harus sering-sering posting biar kamu dikira masih ada gitu ya. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Jadi kita mengidentifikasi risiko ya. Jadi kemudian kita lanjut ke ada pertanyaan tentang itu tadi, tentang keamanan informasi pribadi. Ada pertanyaan? Ya. Mungkin apa gitu informasi pribadi? Tahu yang informasi pribadi salah satunya adalah apa? Nama ya. Alamat rumah, apa lagi? Nah ya, tanggal, nama orang, hukum, kalau punya email ya alamat di. Jadi tolong untuk berhati-hati. Nah, setelah ini kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi masing-masing nanti berdiskusi ya tentang keamanan informasi pribadi. Silakan yang di sebelah sana gabung jadi satu ya. Kemudian yang ini balik kanan, ini balik kanan, yang sebelah sini juga menghadap ke sana ya. Silakan untuk berkelompok ya. Bagi tugas kelompoknya, tugas kelompok. Tugas kelompoknya kalian mendapatkan tugas kelompok masing-masing kelompok ya. Mendapatkan 1 lembar ya. Nanti kalian mengisi ya, berdiskusi ya. Isi nama kelompoknya ya. Di sini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Dan yang ini adalah kelompok. Silakan diisi identitas nama kelompoknya, diisi nama lengkapnya temannya ya. Silakan Revan mungkin ya, Fadli. Ya, teman Mbak ya asik diisi nama temannya. Siapa saja dalam satu kelompok itu ya. Kelompok 4. Diisi 4. 1, 2, 3, 4. Cek 1, 2, 3 ya. Jadi
kelompoknya kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, nama panjang, nama lengkapnya. Ya, silakan diisi ya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Kemudian silakan kalian membaca yang tadi kita sudah sepakati ya, satu kelompok mengerjakan satu lembar itu ya. Ada permasalahan di dalam lembar kerjanya kalian ya. Ada permasalahan, ada 2 permasalahan. Silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Ayo diskusi, Eja diskusi dengan temannya ya. Ya, rajin ya. Iya. Ayo, tadi sudah kita bahas ya, kita sudah diskusikan sama-sama ya kan? Iya, silakan dikerjakan, silakan berdiskusi ya, berdiskusi silakan dengan temannya, silakan. Iya, langsung di situ aja, di bawahnya ini, jawabannya di bawah itu. Ya nanti dibacakan ya. Di sini kerjaannya. Seperti tadi loh, kalian sudah tak tadi? Ya, ya kan? Silakan. Ya nanti dibacakan ya, dibacakan di masing-masing kelompok aja, nggak usah di depan, masing-masing tempat duduknya ya. Salah satu mewakili temannya. Ayo. Diskusi ya. Iya. Ya silakan sambil berdiskusi ya dengan temannya ya. Bisa ditanyakan apa pendapat kalian seperti ini ya. Ayo silakan. Ada kesulitan? Belum ada ya. Kenapa? Oh iya, silakan. Boleh ke belakang. Iya.
diutarakan pendapatnya. Ayo silakan didiskusikan lagi ya. Iya, dengan temannya nggak apa-apa. Pendapat temannya bisa dimasukkan ya, yang baik dipakai ya. Pendapat temannya. Iya. Mungkin ada yang sudah. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oh, ada yang sudah. Ada yang belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik ya, begitu. Silakan disampaikan kelompok 1. Kelompok 1 silakan disampaikan ke temannya. Berdiri aja. Berdiri di sini. Dari kelompok 1 gitu. Dari kelompok 1, jawaban nomor 1, tidak memberi nama lengkap dan alamat rumahnya atau nomor telepon, tanggal lahir, nama orang tua, foto diri. Nomor 2, jawaban orang lain bisa melacak rumah Siti. Rumah Siti bisa kemalingan. Jadi yang pertama kelompok 1 ya, kelompok 1 memberikan pendapatnya seperti tadi ya, bisa dijadikan masukan ke kelompok yang lain ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan lanjut kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Bacakan. Jawaban nomor 1 yang harus dilakukan Andi menolak karena privasi. Jawaban 2
mungkin rumahnya akan kemalingan oleh orang Ya. mungkin rumahnya akan kemalingan oleh orang yang mengetahui postingan Siti. Ini bisa terjadi kemalingan ya. Jadi ada orang jahat bisa mengetahui kita ketika kita memposting sesuatu yang sifatnya pribadi ya. Kelompok 3. Dari kelompok 3. Jawaban nomor 1. Sebaiknya Andi tidak mengasih tahu nama lengkap dan alamat rumahnya karena itu berbahaya. Jawaban nomor 2. Bahayanya rumah Siti bisa dilacak dan bisa dirampok. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan berdiri. Iya. Nomor 1. Ah. Andi tidak memberitahu nama dan alamat rumahnya. Iya. Berbahaya. Nomor 2. Iya. Akan ada orang yang akan melacak rumah Siti karena rumah Siti tidak ada orang dan kalau rumah Siti ada orang yang berharga bisa dicuri. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan kelompok 4. Iya. Jadi ini anak-anak sudah paham ya tentang keamanan informasi pribadi ya. Nah kalau sudah paham, Pak Ara akan memberikan yang pertama kita rangkum ya identifikasi risiko. Jadi ketika kita memposting ya, kita memposting atau menyebarkan informasi pribadi ya, ini bisa terjadi apa yang terjadi bila tersebar. Yang pertama adalah pencurian identitas, kemudian yang kedua penipuan, kemudian yang terakhir jadi bahaya dari orang yang tidak dikenal. Kemudian cara melindungi, bagaimana cara melindungi diri? Yang pertama gimana? Tidak mudah percaya pada orang baru terkenal di internet. Ya, cara melindungi diri ketika kita berada di dunia digital yang pertama adalah tidak mudah percaya ya, pada orang yang baru dikenal di internet. Kemudian yang kedua apa? Tidak memberikan informasi pribadi, nama lengkap, alamat ya, nomor telepon, tanggal lahir, nama sekolah kepada siapapun secara online tanpa izin orang tua. Ya. Kalau izin orang tua gimana? Boleh apabila pokoknya ke sekolah kamu setorkan akte, kakak, itu kan informasi pribadi, tetapi atas izin orang tua. Jadi harus izin siapa? Orang tua yang yang ada di rumah. Kalau orang tua tidak ada, bisa ke kakek, bisa ke nenek, paman atau bibi ya, karena mereka lebih dewasa, lebih tahu daripada kita. Jadi cara yang pertama bagaimana melindungi diri kita? Tidak mudah percaya pada orang yang baru dikenal di internet. Yang kedua, tidak memberikan informasi pribadi, nama lengkap, tanpa izin orang tua, tanpa izin orang tua. Jadi sudah mengerti ya? Nah, baik, kesimpulan pada hari ini bahwa kita harus selalu berkomunikasi dengan orang tua atau guru jika menemukan hal yang mencurigakan saat online dan menjaga baik ya.
Tadi sudah ada tugas kelompok, sekarang tugas masing-masing. Nah, ya. Jadi yang tadi adalah tugas masing-masing, yang selanjutnya adalah tugas, yang tadi tugas kelompok, sekarang tugas individu. Jadi silakan nanti ditulis nama lengkap, kemudian kelasnya kelas 6 ya, kelas 6 ya. Kelas 1, Pak. Kelas 7, Pak. Ya. Kelas Tulis ya. Masing-masing silakan dikerjakan ya. Di situ kerjakannya, di situ langsung ya. Silakan dikerjakan di lembar kerjanya. Ya. Kemudian ya, sabar sih Pak ya. Ini bisa balik lagi, bisa. Silakan Rehan dan Ahmad bisa balik lagi ke depan. Ya. Ya, Andri silakan di situ ya, ya. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak usah tanya temannya ya. Busuk nih kan kamu ya. Mari silakan ada pikiran ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. LKPD 2. Kerjakan ya. Ada kesulitan?
Ya, kalau salah dicoret, nggak usah pakai tiket ya. Nah, sudah. Berarti yang sudah sedikit lagi, jangan-jangan ada jawaban yang masih kurang lengkap, ya masih kurang sesuai, mungkin masih ingin ditambahi, waktunya masih ada. Silakan diteliti baik-baik ya. Kalian ingin tahu pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Ya, mungkin ada kesulitan yang belum selesai loh. Yang belum selesai, ini berhati-hati ya. Yang belum selesai berhati-hati, yang sudah selesai mungkin sudah mengerti ya. Yang sudah mengerti sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada pada soal tersebut. Ya. Sudah bicara? Sudah. Lutfi sudah? Sudah, silakan diteliti ya. Iya. Untuk tugas kelompoknya, coba Lutfi, kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2, terima kasih ya. Kelompok 3. Nah.
Kelompok 4 tugas kelompoknya ya. Siap. Masih ada yang belum selesai? Masih ada ya. Jangan diberi tidak apa-apa, belum selesai tidak apa-apa ya. Masih ingin meneliti ya, ya kan? Ya. Sudah? Tidak sudah? Belum? Masih mengerjakan, ya nggak apa-apa ya. Mungkin berhati-hati teman-teman. Ada yang tidak perlu tergesa-gesa ya. Itu untuk menilai pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini ya. Di pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang keamanan informasi pribadi ya. Jadi keamanan informasi pribadi bisa kita pelajari ya, sehingga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya mungkin agak sedikit capek ya, jenuh ya. Silakan berdiri, anak-anak berdiri. Berdiri semuanya ya, duduk. Sudah agak lelah ya. Kita agak siang ini ya. Ya, baik kita menyanyikan lagu yang kita kreasikan ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Saya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kau suka hati, bilang hore. Kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Silakan, oke ya. Silakan untuk kelas untuk mengumpulkan pekerjaan teman-temannya ya. Silakan dikumpulkan. Ayo pasti silakan dikumpulkan.
Menjaga apa? Keamanan informasi. Sudah tahu ya informasi pribadi tadi apa saja ya? Nama, tanggal lahir, ya, nama orang tua, alamat, mungkin akun. Ya. Jangan kalian sebarkan kepada orang yang tidak dikenal. Ya, ini. Demikian ya untuk pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan kita bahwa kita harus selalu menjaga keamanan informasi pribadi ya, baik dimanapun berada ya. Baik di rumah, di sekolah ya, kemudian di masyarakat, apalagi terlebih lagi di dunia ketika berseluncur di internet ya. Jadi kalian harus apa? Selalu membicarakan dengan orang tua apabila ada masalah ya. Jangan segan-segan untuk berbicara dengan orang tua. Kita terbuka dengan orang tua. Jadi jangan sembunyi-sembunyi dengan orang tua ya. Kita ada masalah kita utarakan, karena orang tua itu adalah orang yang bisa memecahkan masalah kita seharusnya ya kan. Mereka yang memberikan saran, yang membimbing kita ya, setiap hari memberikan pembelajaran kepada kita ya. Demikian dari Pak Ar untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada hari ini ya. Maka untuk penutup pembelajaran hari ini silakan dipimpin doa ya. Silakan Asti ya, ketua kelas silakan memimpin doa. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudahnya jam istirahat, silahkan bisa istirahat dari nomor urut yang pertama ya. Silakan aman untuk istirahat. Lagi ya. Ya, Manda, ayo. Nama selanjutnya setelah Manda siapa? Ayo. Ya, langsung di belakangnya langsung siapa? Iya, Pak. Iya, dari saya. Salam. Ya. Ayo. Selanjutnya Sita.